bebas riba, bebas hutang. BRBU, pejuang dan dakwah anti riba. Hari yang bahagia ini kita live acara Pakar BRBU, mungkin di lokasi Warung Kopi Nusantara Pekanbaru. Kita coba bahas mungkin di perkembangan masyarakat mengenai pemahaman persepsi riba. Banyak yang salah paham. Jadi dari beberapa perkembangan isu atau persepsi di masyarakat, kita akan ambil tema riba boleh dalam keadaan darurat. 3 menit pertama akan kita bahas. Berikutnya, riba dibolehkan untuk hal yang produktif, bukan konsumtif. Jadi dua topik atau tema yang kita coba bicarakan hari ini di Warung Kopi Nusantara, mencoba untuk memberikan pemahaman yang benar terhadap masyarakat mengenai riba. Terjadi di masyarakat, terjadi mungkin polarisasi atau tripolarisasi. Ada yang beranggapan riba tidak apa-apa, ada yang beranggapan tengah-tengah, ada yang beranggapan semua berhubungan institusi pinjam meminjam bersifat halal. Jadi dari yang pakar mungkin perlu dijelaskan ya. Pakar artinya mungkin pakar, kalau kata tunggalnya pakar itu ahlinya bebas riba berhutang, komunitas bebas riba berhutang. Tapi bisa dipanjangkan sebenarnya. Pakar itu pegiat advokasi dan kampanye anti riba. Jadi semua ini pakar BRBU. Jadi bagaimana pendapat pakar Nurmansyah mengenai topik pertama kita? Kasih kesempatan dulu nih, tamu istimewa mengenai riba boleh dalam keadaan darurat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini disempatkan waktu sedikit sebelum ada kegiatan lain untuk membahas pagi hari ini. Beberapa hari lalu sudah dijabri ya untuk mengenai pembahasan masalah riba ini. Bolehkah pada saat terdesak ya, saat darurat, dan juga satu lagi tadi riba boleh Kita kegiatan produktif. Sebenarnya kalau dari pendapat Anda ya, ada beberapa waktu lalu kejadian di mana sahabat saya itu sempat memposting masalah hal tersebut. Beliau menanyakan seperti ini: sahabat saya membutuhkan biaya untuk orang tuanya berobat di rumah sakit parah. Beliau ingin mencari pinjaman untuk mengobati orang tuanya. Nah, pada saat itu kebetulan Ana baru bergabung ya di BRBU, tapi untuk pendapat Ana seperti ini: Islam muslimin itu banyak ya, bersaudara. Pada saat kita banyak menjalin silaturahim, saya rasa akan terbantahkan pada saat keadaan darurat sebenarnya bagian itu. Kenapa? Pada saat darurat seorang muslim akan membantu muslim yang lainnya. Kenapa harus pinjam di instansi ya, ataupun lebih-lebih rentenir bagi saya. Kalau dipikir, tetangga sekalipun, saudara kita terdekat, itu pada saat kita memohon hal tersebut, membutuhkan hal tersebut, seperti halnya saya di RT ini sebagai ketua RT,
pada saat warga saya membutuhkan biaya untuk orang tuanya, padahal orang tuanya tidak tinggal di RT saya. Alhamdulillah Muslim di lingkungan saya itu langsung membantu. Jadi tanpa meminjam hal yang darurat pun, sebenarnya daruratnya dalam hal apa dulu? Apakah dia sudah memohon bantuan terhadap muslim yang lainnya, ataukah hanya tidak bisa berpikir, bisanya hanya pinjam di bank dan rentenir ya. Kalaupun dalam hal lain memang yang sangat mendesak, di beberapa lokasi itu ada lingkungan yang memang terkenal dengan orangnya itu di situ dermawan tapi membungakan. Jadi keadaan darurat buat pakar usahaannya? Bagi saya boleh berarti. Bagi saya sementara ada yang tidak dibolehkan. Yang boleh itu lucunya itu gini ya, maaf. Pada saat lingkungan tersebut tidak ada muslimin lain yang tidak bisa membantu. Muslimin lain yang tidak bisa membantu, sedangkan daruratnya pun harus dihitung. Apakah berhubungan dengan nyawa seperti yang tadi kawan saya itu, ataukah hanya daruratnya hal yang dianggap dia darurat tapi sebenarnya tidak berhubungan dengan nyawa. Jadi ada beberapa saya contohkan tadi di lingkungan saya itu warganya. Jadi kasus ini tidak menerjemahkan darurat itu apa sebenarnya? Darurat dalam kategori. Betul. Darurat dalam kategori apa? Darurat dalam kategori menolong nyawa, ataukah darurat yang menurut dia darurat tapi sebenarnya masih bisa dilakukan dengan cara yang lain. Jadi daruratnya menurut pakar ini kasuistik, Pak. Kasus tidak berlaku umum. Tidak berlaku umum. Jadi daruratnya bersifatnya individual. Jadi setiap orang punya ukuran darurat masing-masing. Betul. Kalau kita Samsul bagaimana? Pakar Samsul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disalah nggak apa? Jadi bahagia sekali kita pagi ini bisa berkumpul, bisa bertukar pikiran masalah riba yang di masyarakat sampai hari ini cukup kalau diistilahkan di anak komikan itu seperti binatang gurita. Jadi apalagi kalau kita lihat di pasar-pasar konvensional itu, dan pengalaman saya sendiri berapa tahun, hampir 6 tahun yang lalu, saya sangat sedih. Nah kebetulan 2014 itu saya sudah mulai bergerak berusaha di bidang sembako. Saya karena melihat teman-teman yang tadinya terjerat riba itu betul-betul ikhlas ingin menolong, dengan cara saya lihat mereka usahanya apa, seperti kaki lima itu jualan nasi kuning pagi, jualan soto, jualan macam-macam kue-kue gitu. Nah kalau mereka bilang itu darurat untuk menghidupi keluarganya, itu oke lah, saya bantu dengan catatan kamu saya utangin dulu, tapi bukan uang. Apa kebutuhan kamu dalam 1 minggu? Beras berapa kilo, tepung berapa kilo, minyak berapa liter, gula berapa kilo, dan lain-lain sebagainya. Tidak ada cash, uang cash. Nah kalau memang itu sebagai darurat, tentunya sudah bisa menghidupi keluarganya. Tetapi kenyataannya, begitu di belakang saya, hutang kepada saya tidak terbayar juga, tetapi mereka tetap. Nah, ini menarik. Jadi pakar bisa mendapat kalau darurat dalam segi kejadiannya sakit, pakar bisa Samsul melihat dalam segi kehidupan sehari-hari. Iya, karena berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Kalau dia tidak berusaha pinjam uang dengan rentenir, katanya dia tidak makan, tidak bisa beli beras, beli apa untuk kebutuhan sehari-hari di rumah. Jadi dalam keadaan untuk makan atau dalam usaha daruratnya?
Ya begitu juga, kalau saya enggak makan, enggak berusaha, bagaimana saya mau bayar utang? Jadi oke, berusaha juga akhirnya pinjam uang ke rentenir. Itu loh yang terjadi, betul-betul fakta ini. Saya tidak bohong, sampai hari ini masih ada jejak-jejak itu. Yang menarik, jadi ada dua udah mulai berkembang pendapat dua dalam kondisi kesehatan. Maka kita beranggap itu darurat, ya ini dalam segi usaha yang efek dan nakah juga menganggap darurat. Yang lain Pak, bagaimana? Jadi ada menarik, ada dua pandangan soal istilah darurat. Ya, dua kasus. Dua kasus lah. Yang lain kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menanggapi topik kita yang lagi hangat ini ya, tentang riba itu boleh dalam keadaan darurat. Saya itu berpendapat secara pribadi, pada dasarnya keadaan darurat itu hanya berlaku untuk hal kebutuhan pokok seperti makanan. Jadi misalkan kita berada di hutan, tersesat di hutan, lalu di situ kita nggak menemukan apapun untuk bisa dimakan, yang ada itu hanya babi, gitu. Nah, kita boleh makan babi pada saat itu jadi halal, tapi tidak boleh berlebihan. Nah, kalau melihat terhadap riba ini kan munculnya itu dari pinjaman, dari hutang gitu. Sebetulnya di zaman sekarang seperti kita ini jarang sekali ada orang yang sampai nggak punya uang tapi nggak bisa makan gitu. Kebanyakan mereka itu walaupun nggak punya uang tapi bisa makan. Nah, kalau soal kesehatan memang sebetulnya kan dari pemerintah sendiri sudah ada BPJS ya. Jadi misalkan kita sakit mendadak, keadaan tidak punya uang itu masih bisa ke rumah sakit, itu masih ditangani lah walaupun agak lama gitu dan kualitasnya juga tidak begitu bagus. Nah, sebetulnya masyarakat miskin yang sampai nggak bisa makan itu adalah tanggung jawab dari sesama muslim, Pak. Jadi pada dasarnya tuh riba dalam keadaan darurat itu harusnya nggak ada, karena kenyataannya itu orang pinjam uang riba itu karena memposisikan dirinya dalam keadaan darurat. Itu belum terjadi. Contohnya misalnya dia bekerja jadi pengantar kurir gitu. Nah, tapi waktu dia mau bekerja, ditawari bekerja gitu, tidak punya sepeda motor, akhirnya dia nyicil. Kan sebetulnya solusinya masih bisa nyari pekerjaan lain. Jadi pada dasarnya itu memang nggak berlaku. Cuman biasanya begini Pak, jadi umumnya darurat itu kan kalau fakta di lapangan kan ada yang sifatnya tadi umumnya masih sifat darurat pribadi kan. Tapi faktanya di lapangan udah berkembang dunia modern, terjadi darurat sosial, darurat sistem, ya kan? Kan ada pandangan yang ustadzkah, apakah orang yang ngerti agama? Karena ada, bank yang sifatnya pribadi masih boleh karena darurat sistem, kan ya? Belum terjadi lagi darurat sosial. Nah, yang kita pandang ini dari segi kekinian, modernisasi ini, istilah yang tadi berdua itu masih bersifat individual, ya kan individual. Jadi kalau individual, kalau kata kita yang masih masyarakat umum nasional, gotong royong bisa ditengahin. Tapi yang susah, yang terjadi polarisasi besar adalah darurat sistem, darurat sosial. Nah, bagaimana menghubunginya? Ya Pak Ustaz Tanban. Jadi darurat yang lebih luas kita pandang kan banyak pendapat. Ini tidak ada. Selama belum ada penggantinya institusi ini masih darurat sistem. Jadi dibolehkan. Nah, ini tidak kita pungkir loh. Beberapa yang ngerti agama berpandangan ini madrasah. Kondisi sekarang adalah darurat sistem. Mengenai makan karena kita bisa paham lah. Itu masih nggak mungkin lah. Kok pakai istilah di hutan, sekarang jangan hutan gitu kan. Nah, ini kita pandang lebih luas lagi. Darurat sistem dan darurat sosial. Yang kita hadapi sekarang adalah dua darurat ini. Nah, jadi pandangan kita bagaimana? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Silakan syukur yang sangat besar pada hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbincang kecil yang berharap dengan dampak yang besar. Kalimat riba itu hampir semua orang tahu, tetapi begitu bicara riba secara mendasar maka kita akan membongkar seluruhnya tentang asal kenapa orang bisa
melaksanakan atau terjadi aktivitas riba. Judul kita hari ini Riba dibolehkan dalam riba keadaan boleh darurat. dalam keadaan darurat yang Tanda pertama. tanya. Yang kedua riba boleh asal untuk tujuan Kegiatan produktif. Oke. Nah, ini terjadi apa? Faktanya Ya. ini 3 pendapat. Ada yang ekstrim menolak semua, ada yang tengah-tengah. Selama ada istilah SS-nya, syariah syariahnya membolehkan. Karena akadnya sudah syarikat. Ada yang beranggapan semua dilarang. Kalau Ini yang paling parah. Pak Fajar tadi mengistilahkan tentang saat di hutan, Ya. babi karena dalam kondisi yang tidak ada maka dihalalkan. Saya ralat itu bukan dibolehkan, haram itu barang haram, tetapi bukan dihalalkan, dimaklum karena kondisi tidak ada. Jadi barang Jadi yang prinsip haram, dasarnya haram. haram tetap haram, Dibolehkan. nah, tapi dibolehkan karena keadaan. Nah ini Apa menarik haram dibolehkan? ini ada pengistilahan dalam kitab lain itu disebutkan tentang pembolehan istilah ini. Jadi diistilahkan, dikiaskan, tidak boleh. Kemudian kita melakukannya untuk menyelamatkan sebuah keadaan. Nah sekarang kemudian riba yang sekarang dirasakan, kemudian sedang diikutin oleh banyak orang. Yang kontemporer kan? Ah, Riba, sistem, Ah. darurat sistem Ya. sama darurat sosial kan? itu karena riba yang sekarang ada itu bukan riba karena sebuah keinginan sebetulnya. Di antaranya, saya dua melihatnya. Yang pertama, riba karena dibuat sebuah sistemnya. Memang kita dibuat supaya semua bisa riba kalau perlu. Jadi kondisi sekarang darurat. Tidak darurat. Ini sebuah sistem yang dimaui bukan oleh bangsa Indonesia, oleh seluruh dunia, bahwa kita harus menggunakan cara-cara riba. Karena kalau tidak seperti itu, maka keuangan negara yang merusak kelompok orang itu tidak akan mereka hasilkan. Bagaimana kita bicara sejarah Bank Dunia terjadi, bagaimana kita bicara tentang Bank Indonesia terjadi. Kenapa ada Bank Indonesia? Apa sejarah Bank Indonesia? Pernah dulu pada saat zaman saya kuliah, saya bilang begini, Indonesia tidak pernah akan jaya selamanya dalam sistem ekonomi yang sekarang. Kenapa? Karena Indonesia lahir dari hutang. Berarti terjadi kalau kita ambil garis simpelnya kita bukti kan terjadi perang besar antara pelaku sistem dengan pelaku yang sifat personal, personal pribadi, ya kan, personal. Misalnya ada corporate kan, suka tidak suka orang bilang mau kemana lagi cari duit selain di lembaga yang sudah ada ya, corporate yang mempunyai ada wujud syariah. Nah, pasti kalahnya kan, pasti kalahnya. Nah, bagaimana bersikapnya? Nah ini nanti kesimpulan kita akan bicara bagaimana solusinya. Solusinya. Nah, tapi kenyataan sekarang kita tidak pernah akan selesai membicarakan soal riba dan kita semua akan selalu terjebak dalam soal riba. Riba menjadi hal darurat, sebenarnya bukan darurat. Ini menjadi sebuah sistem dan sistem itu menjadi sebuah kebutuhan. Akhirnya Jadi darurat. jadi diperlukan ya, bukan darurat, diperlukan. Karena kalau Bapak Fajar tadi bilang bahwa kita semua tidak ada orang yang susah. Yang ada orang yang menambahkan sesuatu menjadi punya penambahan nilai sesuatu. Orang punya uang 1 juta, ia nggak punya uang 2 juta, padahal sudah cukup. Jadi keadaan sekarang darurat atau tidak? Tidak darurat. Tidak darurat. Nah, Tidak darurat menurut saya. Tidak darurat. Nah, Jadi satu lagi, ada lagi. Itu tidak darurat ya. Nah, riba boleh darurat. Nah, yang kedua kemudian riba boleh untuk kepentingan produktif. Nah, berarti secara bahasa bahwa riba itu diizinkan. kalau produktif, Karena produktif diizinkan. Sekarang siapa yang mengatakan biasanya riba itu, yang mengatakan riba itu haram? Kemudian siapa yang melakukan riba itu sekarang? Hampir semua umat manusia sepakat dibahas. sepakat riba itu haram, tetapi sepakat melakukan cara-cara riba itu dilakukan. Jadi apa bedanya antara riba dengan tidak riba? Sama aja. Apa bedanya bank konvensional dengan bank syariah? Sama aja. Judulnya beda, bank konvensional, bank syariah. Isinya dalamnya sama. Kalau orang terlambat bayar utang, diambil barang jaminannya, kemudian didenda jumlah pinjamannya, sama aja kan? Jadi sekarang kondisinya darurat atau tidak? Tidak darurat. Tidak darurat. Ini sistem Jadi dilarang. harus diganti. Apa tidak darurat? Kapan ganti? Tidak darurat itu artinya orang memerlukan sebuah. Ketika orang ingin orang bilang ini perlu pengembangan usaha atau makan kan perlu dana riba. Ya. Boleh kan langsung. Ya. Nah ini pendapat lain, ya kan? Jadi begini,
Kalau kita melihat sistem, memang namanya sistem itu harus dilawan dengan sistem juga. Jadi sebagai orang Islam, kita tuh sudah sudah diberikan aturan sama Allah di dalam Al-Quran. Itu sistem ekonomi Islam itu ada sendiri. Kalau kita bandingkan, pasti bertolak belakang dengan sistem yang riba tadi. Kenapa di Al-Quran dikatakan jual beli dihalalkan, riba diharamkan? Itu sudah jelas. Antara hitam dan putih, antara minyak dengan air tidak bisa disamakan, tidak bisa bercampur. Biasanya yang saya pribadi Pak Akar Rizal ketemu di lapangan kadang-kadang kalau dogmatis kita paham, Iya, dogmatis paham, tapi ketika di praktek kan terjadi perubahan persepsi karena wah ini dari riba, dia kan itu dari riba karena perkembangannya itu. Jadi memahami dogmatis, memahami situasional, memahami secara organ semiotika kan menilai-nilai, menjadi akhirnya. Di sinilah terjadi tiga pendapat, ya kan? Yang kompensum jalan. Jadi bagaimana? Jadi melawannya? Melawannya itu tadi saya bilang sistem harus dilawan dengan sistem. Apa bisa? Solusinya itu ya kita harus dakwah. Dakwah itu sudah menjadikan suatu kewajiban bagi kita. Tapi ada yang bilang, oh dakwah cuma ngomong aja. Sedangkan ini sudah berlaku. Masa omongan lawan kelakuan kan tidak cocok, tidak equal. Kita boleh lihat sirahnya Rasulullah. Rasulullah itu apa sih kerjaan dia? Hanya ngomong. Iya. Mengomong, menyampaikan kebenaran. Ini loh cara Allah. Ini loh wahyu Allah. Antum dilarang minum khamar. Ini loh judi juga diharamkan. Ini loh makan babi juga diharamkan. Ngomong doang. Tapi membuktikan 1300 tahun lebih Islam berjaya pegang sistemnya. Tapi beberapa pendapat begini, Pak. Kita sudah mau mati tenggelam. Di pinggir jalan teriak-teriak ada. Kamu berat-berat, kamu mati. What action katanya? Apa tindakan untuk menolong kita? Ya memang. Cuma kembali lagi kepada pemikiran. Kalau kita berpikir menerima informasi selama ini, karena kita mulai sekolah dasar SMP, SMA, apalagi sampai kuliah di ekonomi. Saya juga pernah kuliah di ekonomi. Itu semua textbooknya itu dari nenek moyangnya kapitalis, sistemnya memang sudah ribawi. Tidak mungkin kita tidak terkontaminasi dengan, kalau kita ibaratkan dengan teko ini sudah penuh dengan informasi-informasi tentang masalah sistem ekonomi. Kita tumpahkan, pasti yang keluar juga sistemnya itu masalah ribawi, sistem ekonominya. Itu tadi, kalau kita sudah masuk, kita dakwah seperti Rasulullah menyampaikan bahwa pemikiran harus dilawan dengan pemikiran, sistem harus dilawan dengan sistem. Itulah kewajiban kita hari ini, harus dakwah. Kalau saya melihat bahwa kalau kita bicara dakwah di era sekarang dengan mengatakan bahwa riba itu haram, itu semua dogmatis. Ya, dogmatis. Bicara dogmatis tidak ada solusi. Kalau tadi Pak Ustadz Rijal bicara Pak Ustadz Rijal mengatakan bahwa sistem harus diubah dengan sistem, ya, saya kira semua sepakat. Karena sistem itulah yang membentuk sesuatu menjadi sistem yang ada. Tetapi kalau kita bicara sekarang sebagai sebuah komunitas penyampai, katakanlah sekarang banyak komunitas di mana-mana tentang riba, maka kita bicara haram, kita bicara halal, kita bicara boleh dan tidak boleh, ini hampir semua dogmatis. Pesan yang tidak akan tersampaikan walaupun bahwa pesan itu ada diketahui. Pesan yang tersampaikan berarti tidak merubah sikap. Jadi kalau misalnya kita katakan bahwa kita sepakat akan merubah sebuah sistem. Sekarang bicara Indonesia, apakah Indonesia bisa dirubah sistem keuangan kita, sistem perbankan kita? Bisa. Dimulai dari mana? Apa mengganti presidennya? Apakah menurunkan semua ulama tidak usah naik di tingkat pemerintahan, di bawah saja? Kemudian merumuskan sistem baru dan negara ikut dengan ulama, bukan ulama ikut dengan negara. Apakah itu mungkin bisa? Boleh jadi bisa. Satu. Yang kedua, kemudian merubah sebuah tatanan awal bagaimana Indonesia lahir, bagaimana ini perbankan Indonesia ada, bagaimana bank Indonesia ada. Kemudian kita ngomongin ke Amerika di Wall Street sama Om Rockefeller, dunia lagi sama Rockefeller, gitu ya. Karena Om Rockefeller terlalu kuat,
Islam kemudian membuat sistem sendiri. Masalahnya cuma hanya di uang saja. Soal ekonomi kita di uang. Yang pertama, Om Rockefeller, Wall Street Amerika, penguasa bank dunia. Itu omnya kan? Omnya. Om kita semua. Kenapa om kita semua ngikutin cara dia kan? Berarti om kita ya. Semua saya akan setuju dengan mereka. Makanya kita punya uang di bank karena kita setuju sama Om Rockefeller. Luar biasa, penguasa dunia, negara digantungan di tangan-tangannya dia. Stick. Begitu aja kemudian dunia mengeluarkan uangnya untuk dia. Nah, itu bisa dirubah dengan kembali kepada awal. Bagaimana manusia memerlukan sebuah kehidupan. Bukan orang manusia itu bukan beruang. Pertanyaan ini, Pak, pertanyaannya, sistem menciptakan budaya tatanan atau budaya menciptakan cinta? Sistem menciptakan tatanan. Kalau saya, ya contoh. Jadi sekarang darurat. Saya tidak butuh uang. Saya tidak butuh uang. Iya. Saya tidak butuh uang karena uang sebagai alat tukar yang tidak jelas. Tapi kalau saya punya, saya butuh harta untuk menjadi alat tukar. Contohnya emas. Islam lahir dengan alat tukar emas sampai sekarang. Emas tidak pernah mengalami kemunduran dan tidak mengalami perubahan. Tapi uang, bagaimana bank dibentuk dengan obligasi? Bagaimana bank punya uang? Bagaimana muncul kalimat inflasi? Itu dari mana? Itu kan hanya buatan kata-kata saja. Lantas kita solusi sekarang mengatakan ada vaksin di batu haram dan sebagainya. Kita jauh kita menyampaikan. Padahal cuma cukup merubah satu saja. Rubah kertas menjadi harta. Jangan harta menjadi kertas. Karena kita balik. Kita butuh uang atau butuh harta? Kalau punya uang juga untuk beli harta. Punya uang untuk beli harta. Kalau pernah kita cerita dengan Pak Evan, kita punya uang untuk beli ayam. Ayamnya dimakan. Jadi uang. Lalu kita butuh uang atau butuh ayam? Nah, butuh apa ya? Yang udah ini kasih. Semakin hangat nih kan. Jangan terlambat perang. Karena pengetahuannya mendunia sudah kan. Kita mau bicara sejarah soalnya. Ada kegiatan lain di 10 menit terakhir. Jadi anak biasanya dalam penyampaian ke masyarakat itu lebih ke cara penyampaian yang mudah dipahami. Satu, sebenarnya benar sistem yang harus diubah, cuma cara penyampaian kadang saya seperti ini. Pernah satu waktu di RT itu ada kegiatan salah satu dealer motor dan tiba-tiba ada nyeletuk. Itu acaranya bisa nggak beli motornya tanpa riba? Tiba-tiba saya yang ngomong, boleh. Gimana kalau kita kumpulkan masyarakat sini, warga kita aja, kita bikin sistemnya sendiri, kita bikin kredit tanpa riba dari kita untuk kita, saya bilang, mulai dari yang terkecil. Bagaimana itu kredit tanpa riba di polanya? Jadi polanya itu beberapa warga itu kita akan kumpulkan. Silahkan dia sebagai investor ya, dengan sistem nanti akadnya jual beli. Dan keuntungannya itu akan diputar. Salah satunya juga yang saya tawarkan adalah sistemnya wakaf. Jadi pada saat ada keuntungan, wakaf itu harus ada dikeluarkan berapa persen dari misalnya nih, kita simpulkan misalnya harga motor 10 juta misalnya. Berarti 10 orang mengumpul modal 1 juta dengan motor. Betul, 10 juta kita beli cash, anggaplah 10 juta kita beli cash. Dan kita kreditkan untuk mendapat bisa berkembang produktif. Misalnya kita jual 13 juta dengan waktu bisa dikredit selama 10 bulan dengan cicilan 1,3 juta per bulan. Terlambat tidak kena denda dan tidak bisa dilunasi pun kita akan negosiasi bisa dijual balik lagi untuk anunya. Dan itu di warga sangat mendukung, alhamdulillah. Nah sebenarnya dari tadi sebenarnya sistem aja, karena gini, di masyarakat itu kalau kita ngomong terlalu tinggi karena nggak masuk. Jadi sistemnya itu seperti gini. Saya selalu bilang, kalau masalah riba sudah saya jelaskan, tiba-tiba kan biasanya begini. Seperti salah satu Pak Norman, ada kawan saya yang kalau orang bilang gadaikan mobilnya, saya mau, saya terima, saya kasih dia uang. Nah kalau gitu boleh nggak? Boleh. Ya, jadi kan saya bisa pakai juga mobil. Nah, kalau itu yang nggak boleh, saya bilang. Kenapa kok bisa? Biasanya kan seperti itu. Jadi ngomongnya saya gini, tolong kalau ngomong masalah syariah,
biasakan yang benar, bukan benarkan yang biasa. Di masyarakat itu kebiasaannya adalah membenarkan yang biasa. Biasanya itu seperti ini, biasanya seperti itu. Biasanya 3% nggak apa-apa lah. Biasanya dia kasih, yang penting cepat lunas, yang penting dia ada dapat 10%-nya, nggak apa-apa itu. Karena kita suka sama bahasa di masyarakat itu sudah kebiasaan membenarkan yang biasa. Nah, di kita itulah yang harus sistemnya diubah adalah membiasakan yang benar. Nah, itu sebenarnya. Mulainya nggak bisa langsung, tapi kita harus yang nyata. Nyatanya ya harus. Dengan mengambil sikap begini, artinya berbarengan dari mungkin 10 atau 20, melihat kondisi sekarang sudah darurat atau belum? Darurat itu hanya bagi segelintir orang, bukan bagi kenyataan realnya. Jadi darurat menjadi sifatnya multitafsir kan? Iya, jadi gini. Jadi tidak ada ukuran standar, oh kondisi ini darurat, bukan darurat. Ya, walaupun di kenyataan. Sedangkan hukum kan berlaku umum, itu semua. Kalau menurut kita yang mengusulkan akunasi berlaku, tidak ada kondisional. Nah, kalau kita kembali ke Islam, hukum darurat itu kan pasti, bukan menurut masing-masing. Seperti makan tadi, itu pasti. Sudah itu kan individu, mudah memahaminya. Iya. Sekarang fakta di lapangan sudah berkembang, modern. Ya, itulah kenapa Janganlah orang mau utamakan selalu mengambil contohnya masalah dibolehkan makan babi haram. Itu kan hampir kejadian yang sekarang tuh nggak kita temukan lah, nggak kita temukan. Nah, jadi yang kondisinya ini. Jadi darurat itu kalau di Islam kan sudah ada yang pasti ya, sudah ada yang pasti. Tapi kalau yang di kita kebanyakan itu daruratnya itu dihitung dengan terus terang gaya hidup salah satu faktornya. Jadi gaya hidup itu darurat. Salah satunya menurut mereka. Walaupun sekarang itu yang paling darurat sebenarnya. Jadi ada tiga sih. Jadi kesehatan menjadi kurun darurat, gaya hidup menjadi kurun darurat. Tadi masalah makan menjadi kurun darurat. Tidak ada yang darurat. Tidak ada sebenarnya. Jadi rata-rata kalau kesimpulannya bukan tidak ada yang darurat, semua darurat. Karena semua orang menyebutkan menurut kondisi masing-masing. Jadi kondisinya darurat menurut kondisi masing-masing. Nah, darurat itu bisa kita sepakati pada saat dua orang yang memohon bantuan dengan yang dibantu itu sepakat. Anggaplah seperti tadi Ustadz Rizal ya. Dia butuh, betul kayaknya darurat. Itu bisa terjadi kesepakatan bahwa memang yang mau membantu juga menganggap itu darurat. Satu ya. Kita dengan pandangan Islam kita. Karena kita tidak pernah memungkiri ya, sekalipun ada BPJS apa. Saya di lingkungan sendiri pun di sekitar itu ada orang yang tidak pakai BPJS. Percaya nggak? Ada masih. Saya nggak pakai BPJS. Tidak pakai BPJS, bahkan dia tidak punya KTP waktu itu. Beberapa diantaranya saya sudah uruskan karena dia mau ngurus BPJS ya. Kenyataannya bisa nggak pada saat dia tidak pakai BPJS? Nah, ini di Indonesia nggak usah, yang di sosmed-sosmed kan banyak. Tiba-tiba ini ada nenek, ini di Balikpapan, nenek tinggal sendirian, tidak pernah ada yang ngurus, makannya juga nggak jelas, sampai ngambil rumput. Darurat atau tidak? Darurat. Kalau ada yang bilang sekarang tidak darurat, kita tidak bisa bilang. Karena kenapa? Kita harus bersepakati lebih dari antara dia dan kita. Darurat itu bisa dihitung, makanya saya bilang berhubungan dengan nyawa. Kalau saya biasanya dengan nyawa. Pada saat dia tidak makan begitu, kesehatannya terganggu, apakah kita bisa bilang tidak darurat? Dan itu di Indonesia. Kalau ada yang bilang tidak darurat, semua nggak usah jauh-jauh, kita cari yang di Arab saja. Beberapa kita lihat vlogger ya. Kita lihat, ada nggak yang susah? Ada nggak? Kalau di sana, hampir-hampir tidak. Yang ada bikin susah biasanya ya orang-orang yang kadang baru masuk, tiba-tiba mereka ditangkap, akhirnya kan karena dipukulin darurat apa kan. Jadi darurat itu adalah suatu kejadian yang memang harus kita pikirkan adalah sebenarnya berhubungan dengan nyawa, itu darurat. Jadi sifatnya darurat berhubungan dengan nyawa. Betul. Dia kelaparan, dia mau mati, itu darurat. Kalau gua pertus
sudah level darurat juga itu. Istilah darurat juga. Bom meletus kan berhubungan dengan nyawa lagi. Dengan nyawa. Bom meletus itu berhubungan dengan nyawa. Kita makan, kelaparan, hampir mati itu berhubungan dengan nyawa. Orang sakit, tabrakan, keluarga, kita butuh modal supaya dia selamat itu. Kalau dengan usaha sifatnya darurat kan? Kalau usaha tidak. Nah, kalau kita kasih cerita begini, ada suatu perusahaan, ya, ada suatu perusahaan, tiba dalam kondisi keuangan yang susah. Ya. Sekarang dia ingin mengajukan pinjaman di lembaga yang kita bilang terkena riba bunga. Kalau dia tidak pinjam, dia akan PHK itu 5.000 orang. Kalau dia pinjam, terlibat. Nah, kan menjadi lain lagi cerita darurat. Apakah ini darurat? Bukan. Keperluan nyawa ini. Ya. Bukan darurat. Ini darurat bukan. Kalau begini. Daruratnya pada saat kita lihat kalau dia tutup, kadang kan orang bilang enggak pakai kalau sudah istilahnya. Kalau dia tidak mengambil, pasti akan PHK. Hampir 10.000 karyawan. Ya. Pasti solusinya tidak dia harus mengajukan pinjaman. Nah ini darurat tidak. Kalau saya terus terang ya, kalau pinjaman ke riba, kalau itu darurat hanya dari dia saja. Enggak, Segala kondisi ini darurat kan? Kalau saya belum. Dengan PHK 10.000 orang? Belum. Kan akhirnya tidak makan semua tuh 10.000. Belum. Kalau rata-rata kawin 2 kali 10.000 Bagi saya belum. Belum tentu. Bagi saya belum. Pada saat dia anggaplah betulan dia tutup bangkrut ya, apakah karyawannya semuanya langsung mati? Apakah langsung mati? Apakah itu satu-satunya? Bisa aja bisa enggak? Hah? Bisa aja bisa enggak? Bisa aja bisa enggak? Nah, Karena kemungkinan bisa aja enggak. pada saat dia bangkrut, ya. kita beberapa ada sudah yang dipecat ya, ada yang PHK, ada yang mengundurkan diri. Misalnya 90% karyawannya terlibat utang. Nah, ini kan bahaya nih. Ayo, kalau kita lebih dramatis, faktanya bisa kita temukan. Nah, makanya sebenarnya salah satu tantangan pengusaha di situ pada saat dia menjalankan syariah, dia memvisionerkan karyawannya. Karyawan terus terang, rata-rata karyawan itu tidak ada yang pure dia karyawan sendiri. Rata-rata apalagi yang sudah menjelang pensiun, yang tahu bahwa usaha perusahaannya sudah mau bangkrut, rata-rata mereka lebih ke kreatif. Rata-rata malah cari usaha baru. Kalau kita lihat persepsi Imam Suyuti mengenai keadaan darurat adalah suatu keadaan berbahaya. Ketika tidak melakukan dengan cepat akan menimbulkan kehancuran dan kerusakan. Itu bukan soal nyawa. Nah 10.000 ini kan masuk darurat kalau menurut definisi Imam Suyuti. Tidak berlaku di sini. Tapi untuk darurat tidak. Bagi saya untuk riba untuk hal yang darurat saya rasa tidak bisa dibenarkan. Saya rasa itu. Jadi tetap untuk sarannya bagaimana? Sarannya pengusaha yang sedang menghadapi PHK atau tidak? Apa tindakan yang paling pas saat ini? Sirka. Kan masih ada sirka. Kenapa dia harus lari ke perusahaan dulu? Ke bank dulu? Kenapa tidak cari perusahaan-perusahaan besar dan mengajak sirka? Biasanya orang kalau sirka kan pasti mau terus cari. Dicoba dulu. Perusahaan yang mau tutup pasti rugi kan? Masa ada mau sirka? Jadi tanda tanya nih. Resiko Pak, itu resiko. Oh resiko. Iya. Yang penting kan kayaknya anak muda itu bisa dengar pendapatan. Dan tadi. Jadi salah satunya itu. Jadi riba untuk sesuatu yang darurat, maaf tetap saya tidak bisa. Saya tidak boleh. Darurat dan cuma istilah darurat masih kasus kan? Enggak apa-apa, karena masing-masing orang punya dalil ya. Oh, iya. Bahkan orang yang menghalalkan riba pun punya dalil masing-masing. Iya, kan kita dalil yang sama. Sudah kita bilang semua sepakat riba itu haram. Ya. Tapi kan otomatis. Iya. Tapi ketika terjadi aplikasi, semua beras itu kan enak dimakan. Tapi lapangannya ada yang jadi lontong, ada yang jadi bubur, ada yang makanya kan gitu. Sistemnya dibangun dari awal, benar dari tadi bilang. Sistemnya juga harus dibangun. Termasuk yang dibilang riba itu halal karena apa? Untuk produktif. Seperti kita beli mobil, beli rumah. Kalau beli mobil saya rasa tidak masuk. Beli rumah, kalau rata-rata gini ya. Saya punya kejadian justru keluarga sendiri. Mereka kurang mengerti masalah riba. Dia kredit rumah
Hitungannya, saya bilang begini, tahu nggak itu riba? Nggak tahu. Riba itu apa ya? Bisa dijelaskan. Yang kecil aja, yang simple. Terlambat kena denda, dilunasin kena penalti salah satu. Jadi gimana Om? Kalau bisa lunasin, segera lunasin. Kalau nggak bisa lunasin, ya kan? Kalau nggak bisa lunasin, jangan terlambat. Saya ngomongnya gitu dulu. Kenapa? Tapi yang menarik ini kan orang para pegiat riba ataupun selalu bilang riba itu berbahayanya ketika nyicil lancar kena bunga, ketika lambat kena denda, negatif itu dua-duanya. Ketika mau diperbayar kena penalti, negatif. Ada yang pintar ngitung ketemu. Kalau syariah akan rutin terus bayar dari margin. Apa bedanya margin dengan riba? Sama-sama tambah. Jadi ada lagi kita ngitung. Kalau kita pinjaman di yang ada ujungnya syariah, mau lunas cepat, sisa angsuran kali cicilan per bulan. Setelah dihitung lebih murah yang kena denda ketimbang yang syariah ternyata. Loh, jadi nah itu di mana? Salah kampanye kali ini jangan salah kampanye. Hanya kurang pengertian aja. Jadi salah satunya karena kita balik lagi, kan jadinya lebih murah. Siapa yang jamin di tengah jalan Anda bisa lunasin? Siapa yang jamin Anda tidak akan pernah macet pembayarannya? Nah, di inilah kita kasih solusi. Kalau di syariah, kalau di perbankan dulu lah, saat Anda tidak bisa membayar lagi, maka ada penyitaan. Tapi kalau syariah, rumah yang Anda kredit itu tidak disita. Dia baik. Hah? Dia baik. Maka akan dinegosiasi sesuai syariat. Sama-sama hilang loh ujungnya. Enggak. Ya kita juga ya. Mereka akan kehilangan keseluruhan, bahkan keuntungannya jauh banyak yang hilang, ya. Karena memang bunga itu indah. Tapi ada Makanya dipakai nama bunga. Nggak mau mereka bilang riba. versi kita, tapi kenyataan Sama-sama hilang barang. sekarang sama. Intinya Iya. hilang. Makanya Itu harus bedanya. Ya. Bedanya. Jadi tadi versi syariah, pandangan beliau Iya. bahwa syariah begitu orang macet di sebuah perbankan syariah maka rumah tidak akan disita kan? Menurut pandangan beliau. Iya. Menurut kenyataannya kan enggak. Sama-sama Karena hilang barang. perbankan umumnya masih menggunakan perbankan yang umum. ya, maksudnya itu yang perbankan syariah. Kalau kita yang beberapa kawan pengusaha syariah itu yang tidak lewat bank, itu kan tidak ada penyitaan. TPS lah. Jadi maaf, tadi kan sudah dibilang ya, bank konvensional, bank syariah itu sama-sama ada penyitaan. Yang kita lihat di kenyataan kan ada beberapa kawan sekarang kan ada properti syariah dan itu tidak disita. Ya baik. Hah? Ya baik. Akan dinego itu misalnya apakah kita akan menunggu sampai bisa membayar, Kalau sampai atau kan nanti tidak bisa membayar. dipindah alihkan, tetap keuntungan yang kemarin dibayarkan itu kembali. Tapi ada yang pendapat begini, kena yang konven, ini kita contohkan real, tinggal di rumah itu, karena tidak bisa bayar, sisa, berarti keluar dari rumah itu. Kalau syariah, tinggal di rumah itu, kita nggak bisa bayar, dijual juga, tinggal di rumah itu, sama-sama hilang rumah, itu bedanya, sama-sama hilang rumah. Tidak dijual langsung. Iya, iya. Jadi harus dijelaskan. Yang dimaksud tadi bukan bank syariah, bank konvensional. Tapi memang perumahan Ada syariah. perumahan syariah. Ada perumahan syariah. Jadi pada saat dijual itu pun kita tidak langsung. Ya. Pada saat terlambat menunggu, misalnya 3 bulan kemudian baru bisa mulai bayar, itu nggak masalah. Itu perbedaannya. Dan siapa sih yang nggak yakin dengan berkah ya, keberkahan sesuatu yang syariah? Bapak tidak? Siapa yang tidak, pada saat Anda tidak meyakini keberkahan sesuatu yang syariah, tiba-tiba ya keimanan Ya, dan jadi, kodrat akhirnya akan menghilang, ya kan? Jadi cukup berkembang ya. Jadi pembicaraan walaupun susah disimpulkan karena istilah darurat menjadi kasusik dan kontekstual jadinya. Jadi enggak Jadi sebelum memang ditambahkan ya, teman-teman, ini ada lama tambahan. sekalian mungkin saya mohon bikin dulu karena kegiatan. Terima kasih atas pandangannya, Abah. Insya Allah bila waktu kita akan saling mengisi lagi. Kita akan angkat apa yang berkembang di masyarakat dan terjadi benturan persepsi sehingga paham memilih mana sih yang hitam, mana yang putih, yang abu-abu. Iya. Jadi kalaupun ada yang salah dari perkataan saya tadi yang mungkin itu Tidak ada yang salah, kurang tepat adalah dari darurat tidak ada yang salah menurut persepsi masing-masing. itu dari saya pribadi. Kalaupun ada yang sesuatu yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk teman-teman yang lain mohon
masukannya lagi, insya Allah kita terus belajar ya. Iya. Saya juga masih fakir, kurang dalam ilmu agama. Insya Allah terus belajar. Mohon masukan juga dari teman-teman. Oke, lanjut nanti sama teman-teman ya. Terima kasih. Masukannya. Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan saya agak sedikit mengulas masalah Tema. berkaitan dengan institusi bank, baik yang menurut saya sih, pengamatan saya, mohon dikoreksi sebenarnya ada yang salah. Kayaknya setali 3 uang aja masalah berkaitan dengan bank konvensional dengan bank syariah. Maka kita mengkajinya selama ini kayaknya akar dari bank konvensional juga kayaknya nggak kalah tadi juga. Beda nama ya. Ya mungkin terhubung aja namanya dengan apa saja dengan embel-embel syariah segala. Bahkan selama ini yang saya amati nggak usah di bank saja, masalah properti, berbondong-bondong orang tuh cari properti yang syariah tanpa sita, tanpa mengamukan macam. Setelah saya cross check maupun konfirmasi dengan Ustaz Hamdan selaku itulah DPS. Apa lah istilahnya, direktur utamanya DPS untuk wilayah Kalimantan Timur lah dia. Itu kayaknya salah Pak Dik itu udah gak demikian. Oh gitu. Jadi saya belajar ke sana karena beliau ketua DPS. Jadi kaitan dengan tema ini, riba dibolehkan dalam darurat. Ini bagaimana? Dan cerita itu kalau tidak disambungkan, sudah darurat belum? Menurut saya darurat atau tidaknya itu tergantung dari orangnya, tergantung situasinya. Kita mempersepsikan itu darurat tergantung orangnya, tergantung masing-masing individual gitu. Ada persoalan ya. Terus satu lagi saya menukil masalah ulasan daripada Ustaz Haji Samsul Aziz berkaitan dengan kita perlu dakwah. Ya memang harus dakwah, apalagi kita sudah tergabung dalam komunitas bebas tentang ini dan kita akan mendapatkan pelatihan dari mentor. Kapan lagi ilmu yang telah kita dapat mau kita sosialisasikan, kita tularkan? Kalau nggak sekarang, ini lagi sosialisasi lebih besar mendunia. Nah, mendunia sosialisasi. Kita paham berkaitan dengan ilmu yang telah kita dapat dan tidak kita dakwahkan, tidak kita sosialisasikan, tidak kita tularkan, itu ibarat pun yang tanpa berbuah. Tapi Pak, takut ada bilang begini, kalau kita mau ilmu, kan kalau orang bilang sama aja orang mengajarkan ilmu minum kopi. Terus kapan minum kopinya? Kan gitu loh, kasih ilmu doang kan gimana? Tolong ini seharusnya saya ngomong itu jangan diperluas malah menguyek saya. Kemudian pokok bahasan saya hanya ke sana malah antum bilang bingung saya. Jadi malah apa ya istilahnya kacau dari. Terus lanjut. Tadi berkaitan dengan masalah dakwah, masalah kata-kata saja itu si Islam bisa berkembang sedemikian luas ini. Apalagi Islam kami kalau enggak peranan daripada dakwah. Nah, berkaitan dengan orang-orang yang tersangkut dalam hutang-hutang yang bernuansa riba itu kayaknya saya mengamati baik terutama di pasar-pasar konvensional itu kayaknya mereka tuh lebih cenderung tidak tahu kok. Nggak usah jauh-jauh dari mereka. Mungkin juga Pak Samsul, saya termasuk pendiri BRB itu, saya sendiri juga ngotot pada waktu acara seminar kiat bebas riba bebas hutang sebelum didirikan BRB ini. Ustaz Haris, Ustaz Rasul Ta'asusi kok gaya banget. Memang kamu bisa memberikan solusi terhadap kesulitan kami ya. Kok kita di hutang banget disalahkan, asuransi disalahkan, kooperatif disalahkan. Itu maunya apa? Tapi benar mana katanya? Tapi manakala hidayah itu sudah masuk dalam lubuk hati kita, itu kayak lembut, enak, sejuk, dan akhirnya kami meninggalkan itu semuanya. Jadi pada intinya, kapan lagi kita tahu ilmunya, telah mendapatkan ilmunya itu menularkan pada orang-orang yang tidak tahu, terutama orang-orang pedagang pasar yang selama ini banyak terjerat oleh
utang-utang yang bermasa riba, kalau bank detail, bank pledge dan sebagainya itu, kalau nggak sekarang kita mulai, setelah kita belajar ilmu. Kalau nggak sekarang kapan lagi gitu? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Iya, jadi sekali lagi tidak disepelekan, nggak bisa disepelekan peranan dakwah, peranan kata-kata itu juga nggak bisa disepelekan. Jadi istilahnya bisa diambil intisari dari obrolan pakar ini adalah darurat adalah ketika orang hidayah, oh dulu darurat ya. Jadi setelah seperti itu bisa diukur jadi darurat begitu. Enggak, saya tidak mengatakan kondisi saya darurat tidak, tapi kayaknya berkaitan dengan problem-problem orang-orang itu yang seperti yang menggurita seperti itu dengan merebaknya riba itu kayaknya itu menjadi darurat. Ya. Kita harus bertindak, kita harus menularkan ilmu ilmu kita, gitu. Jadi sistem sudah darurat. Bukan sistem, maksudnya keadaan sosial. Keadaan sosial dan darurat. Ya. Jadi keadaan sosial sekarang menurut pakar ini dah darurat. Jadi langkah pertama dakwah bukan lebih besar. Daruratnya versi kita bahwa orang itu perlu darurat untuk mendapatkan penanganan. Iya, betul. Tapi mereka belum tentu kalau sadar, belum tentu kalau paham. Setelah dapat hidayah baru sadar oh dulu darurat. Iya. Terlambat darurat. Termasuk saya apa juga. Iya. Nggak merasa salah itu ya. Tapi tidak ada ya. Ya. Tanya yang muda. Yang muda dapat apa yang menurut aspirasi antum Ustaz Eko Cumburi dari perkembangan pembicaraan dari kondisi ini. Jadi kembali dari tadi belum ketemu darurat sama produktif kan itu. Jadi bersifat kasustik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mewakili dari kaum milenial. Ini dia nih. Jadi kaum milenial ini belum tahu edukasi mengenai riba. Seharusnya edukasi riba ini ditanamkan sejak kecil, sejak zaman sekolah, mulai dari SD, SMP, SMA. Karena ketika waktu saya dulu sekolah, kata-kata riba itu belum pernah muncul di kepala saya. Sampai ketika saya menikah dan saya punya anak baru saya muncul itu kata-kata riba. Padahal istilah riba udah dari 1400 tahun yang lalu lah. Betul sekali. 2000 tahun yang lalu. kalau tahun muncul kan lewat aja gitu. Ya, betul. Dan riba sendiri waktu zaman sekolah itu belum dikenalkan. Jadi anak-anak sekolah, anak-anak milenial itu biasa sih, misalnya seperti motor. Mereka nggak ada kepikiran untuk beli motor. Mereka tahunya numpang sama teman yang punya motor. Seperti itu. Riba sendiri mungkin yang memperkenalkan mungkin dari orang tua mereka. Mereka nyicil motor, kemudian dikasih ke anaknya. Anaknya sendiri nggak ada edukasi bahwa motor itu apakah leasing kah atau pembeliannya cash. Seperti itu. Nggak mau tahu, dia tahunya pakai. Jadi riba sendiri harusnya diperkenalkan pada saat usia dini. Jadi kalau melihat penjelasannya sedikit simpel, Iya. ini daruratnya bukan pada darurat pada praktek kan, darurat pada pengetahuan. Betul sekali. Jadi banyaknya orang yang beribadah milenial maksudnya kan, milenial berarti darurat pengetahuan. Darurat pengetahuan. Karena teman-teman Ya, ada istilah baru nih. Ini perlu bekal. Jadi darurat ternyata ada istilah darurat pengetahuan. Terlambat tahu kan? Iya, betul. Ini kalau orang bilang termin riba kan termin riba. Betul. Ini darurat kan praktek. Nah, ada dua istilah sudah darurat gitu. Iya benar. Jadi zaman kuliah juga teman-teman mungkin karena juga kondisi keuangan, jadi mereka kebanyakan kontrak, belum mengenal yang namanya menyicil rumah. Seperti itu. Jadi kondisi-kondisi seperti ini sebenarnya harus dikenalkan sejak dini mengenai masalah riba, sehingga kaum milenial ini nggak tercemari dengan
apa yang namanya riba dan dosa-dosa riba yang begitu luar biasa. Menurut saya itu dosanya sangat-sangat, saya takut sampai saya keluar dari kerjaan saya yang lama karena saya mengetahui dosa riba itu sangat luar biasa. Jadi menurut saya, pandangan saya sendiri, ketika saya resign dari kerjaan saya, itu menurut saya itu nggak darurat. Saya pun waktu itu sempat berpikir saya nanti mau makan apa segala macam. Tapi karena saya berpikir saya masih punya tangan, punya kaki, punya mulut, masih bisa berjalan, masih bisa berusaha, punya kesehatan, punya akal, punya pemikiran. Jadi situasi darurat itu yang ciptakan itu kita sendiri. Iya, betul. Jadi situasi darurat seperti itu, misalnya kita nanti nggak bisa ke mall, nggak ada uang, ataupun nggak bisa jalan-jalan sama keluarga, liburan keluar kota, itu sebenarnya kembali dari pemikiran kita. Jadi situasi darurat menurut saya sebagai mewakili kaum milenial itu nggak ada kata-kata darurat. Darurat pengetahuan. Darurat pengetahuan. Mungkin Sama tahu termir itu edukasi jatuhnya. Iya, itu pentingnya dakwah. Iya. Jadi yang seperti Ustadz Rizal tadi sampaikan itu mungkin pentingnya dakwah. Jadi dakwah mungkin. Jadi bisa jadi masifnya orang riba kan umur yang lebih produktif, orang yang berpenghasilan itu karena keterlambatan tahu soal riba. Iya, benar sekali. Jadi edukasi tentang riba itu sangat telat menurut saya sih. Karena saya di usia yang sekarang ini baru tahu itu apa riba dan apa itu dosa-dosa riba. Sehingga ketika saya tahu. Jadi apa pesan buat milenial supaya tahu? Pesan untuk milenial supaya tahu mengenai riba, belajarlah apa itu riba. Cari tahu pembahasan tentang riba, dalil-dalilnya, kemudian dosa-dosanya, sehingga ketika kalian tahu riba itu apa, mungkin kalian nggak akan terkontaminasi seperti kita yang sudah pernah melakukan riba. Tapi kalau mereka suruh cari tahu, hampir anak muda tuh kita kan anak muda dulu kan? Iya. Nggak malas yang sifatnya menyenangkan hiburan itu cari tahu. Iya. Sekarang ada yang namanya. Tapi kalau sifatnya mengerikan, nggak mau biasanya anak muda. Tapi media untuk ke arah ke situ kan banyak. Betul. Medsos macam-macam itu tinggal mereka mau klik apa enggak gitu. Betul. Sekarang begitu banyak anak muda. Oh, beri dengan K-pop, TikTok kan? Iya betul. Nah, ya kan? Lawannya teknik para pakar ini kalah gitu loh. Jadi akan terus siklus berulang nih, riba akan terus banjir ya kan? Pakarnya harus ditambah itu. Pada intinya anak turun kita itu banyak kita dekatkan pada agama. Iya betul. Pada intinya anak itu cukup dikasih dua bekal saja, satu ilmu, satu iman, satu yang kedua adalah ilmu. Cukup itu saja. Di mana mereka tahu ilmunya, mereka insya Allah akan tahu. Silakan lanjut. Oke, jadi perkembangan pembicaraan variasi banget, saking variasinya susah disimpulkan. Jadi yang pesan dari Pak Pakar hari ini adalah terus belajar mana yang sesuai. Masih banyak yang kita bicara. Masih banyak yang dibicarakan. Nanti banyak kita kalau masih belum jelas bisa kirim pertanyaan lewat YouTube, FB atau grup Pakar BRBU. Nanti kita carikan jawabannya yang sesuai menurut hukum yang dibenarkan Allah dan Rasulnya syariah. Terima kasih atas persediaannya pakar-pakar berkumpul hari ini membuat pemahaman yang semakin berkembang. Jadi kalau dogmatis semua orang hampir rata-rata tahu riba itu haram. Cuma ketika prakteknya, wah bebas semua, liar dan layar menerjemahkan. Jadi terima kasih. Saya menganggap tidak semuanya tahu, malah justru banyak yang tidak tahu. Itu kaum media tadi. Jadi kesimpulannya darurat menjadi darurat pengetahuan tadi soal riba. Demikian. Milenial keduanya orang-orang awam pada umumnya itu mereka. Nah, ternyata waktu udah cukup untuk bicarakan nih kan. Jadi
terima kasih para pakar PDPU. Kita tentu semoga bermanfaat dan semakin mengkayakan, menginsan, memperdalam soal riba. Ya, tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.